Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap kaum muslimin dimanapun Anda mendengarkan dan menyaksikan senja Ramadan, 10 hari kedua disebut masa-masa ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Di 10 hari ketiga atau terakhir dikenal dengan masa pembebasan dari api neraka. Maka beruntunglah orang-orang yang mendapatkan pengampunan Allah dan juga mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka. Dan sungguh, ketahuilah bahwasanya orang-orang yang bisa menapaki jalan tersebut adalah mereka yang memiliki sifat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut kita kepada Allah menghantarkan kita untuk tidak bermaksiat. Pun kalau terjebak dengan kemaksiatan, maka rasa takut kita kepada Allah menghantarkan kita untuk meminta ampun akibat maksiat tersebut dari rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita persiapkan 10 hari terakhir mendekati Ramadan ini dengan memperbesar rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih jannatan. Adapun mereka orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah akan mendapatkan 2 surga. Indahnya bisa mendapatkan 2 surga. Bisa memilih salah satu di antara kenikmatan surga yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan. Di ayat yang lain Allah mengatakan, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah dan mampu menahan hawa nafsunya, maka ganjaran untuknya adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk sampai kepada nikmat surganya dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita mulai dengan dengan sumbernya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang generasi umat-umat sebelum kita, kesuksesan mereka itu dari bekal takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ke generasi sebelum kita itu dari kalangan para nabi atau kalangan orang-orang saleh selain nabi. Kita menyaksikan bahwasanya Nabi Adam Allah berikan usia hidup di alam dunia ini 950 tahun di atas bumi ini. Adapun usia beliau di alam surgawi sebelum turun di alam dunia, ulama berbeda pendapat. Bahkan ada yang berkata la ya'rifu illallah, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Selama tinggal 300 tahun pertama di atas muka bumi ini, Nabi Adam tidak pernah menatap langitnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya akan hal itu, beliau menjawab malu dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa malu dan rasa takutnya kepada Allah, takut kepada Allah yang menghantarkan untuk tidak berani memandang langitnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pun juga begitu terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika tiba malam hari, beliau beribadah kepada Allah dengan kucuran air mata dan suara tangisannya yang terdengar antara satu tempat kepada tempat yang lainnya dari suara tangisan Nabi Allah Ibrahim. Hingga kerabat beliau berkata, wahai Nabi Allah Ibrahim, engkau ini adalah Khalilullah, kekasih Allah, mengapa tangisanmu sedemikian rupa? Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, idza dzakartu khati'ati nasaitu khullati. Jikalau aku sudah mengingat akan kesalahanku, aku lupa kalau aku ini adalah Khalilullah. Rasa takut Nabi Ibrahim seakan-akan menggugurkan Khalilnya, menandakan rasa takut menjadi bekal di antara bekal kehidupan Nabi Ibrahim. Dan begitulah
Setiap nabi, para nabi memiliki rasa takut kepada Allah, dan rasa takut itulah menjadi jejak langkah untuk sampai kepada Allah hingga bisa menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam ketika beribadah di malam hari, beliau sering mengangkat tangannya menengadah kepada kehariban Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa yang indahnya menampakkan rasa takutnya kepada Allah, berkata, Rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku di dalam Islam dan kumpulkan aku bersama orang soleh. Doa itu diungkapkan oleh Nabi Allah Yusuf karena ketakutannya wafat di luar dari Islam. Bersamaan dengan itu, bahwasanya para nabi itu maksum. Para nabi itu dijaga dari kemaksiatan. Husnul khotimah itu keniscayaan bagi para rasul. Namun keniscayaan itu tetap seakan-akan gugur dari pandangan Nabi Yusuf dari besarnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga khawatir wafatnya ruh dan jasad terpisah tidak dalam keadaan Islam. Kalau seorang nabi dan sosok seorang rasul seperti Nabi Allah Yusuf alaihissalam, wa ala nabiyina afdhalus salati wat taslim, lalu bagaimana terhadap kita ini? Maka tentulah jejak langkah mereka kita harus tiru. Dan terus turun demi masa akan ada orang-orang memiliki rasa takut kepada Allah, bahkan termasuk orang paling berani di atas muka bumi ini. Siapa yang tidak mengenal keberanian Sayyidina Umar bin Khattab? Manusia yang punya keberanian yang luar biasa, yang dipuji orang yang menyaksikannya akan keberaniannya. Allah mengakui keberaniannya, Rasulullah pun juga mengakui keberaniannya. Coba sedikit kita melihat bagaimana keberanian Umar bin Khattab yang dicatat dalam lembaran sejarah peradaban sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika orang-orang masuk Islam dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tidak pada diri beliau. Beliau seorang yang berani masuk Islamnya secara terang-terangan, bahkan mengkabarkan keislamannya. Satu demi satu rumah pemuka-pemuka kafir Quraisy diketuk oleh Umar bin Khattab, lalu berkata, aku telah masuk Islam, mau apa? Begitu keberaniannya. Bahkan ketika Sayyidina Umar bin Khattab hijrah ke Madinah dari Mekah, tidak seperti sahabat yang lainnya, yang banyak di antara mereka hijrah secara sembunyi-sembunyi di malam hari dalam kesunyiannya. Namun Sayyidina Umar bin Khattab sebelum hijrah, beliau mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy di siang hari, lalu berkata kepada mereka semuanya, saya akan hijrah mengikuti kekasihku dari Mekah menuju Madinah. Saya akan melewati jalan A dan jalan B. Maknanya Sayyidina Umar bin Khattab menyebutkan rute perjalanannya. Setelah menyebutkan rute perjalanannya, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, maka siapa yang menghendaki istrinya menjadi janda ataukah anaknya menjadi anak yatim, maka silahkan halangi perjalanan hijrahku. Ditantang sama Sayyidina Umar bin Khattab, menandakan keberanian beliau. Bahkan bukan hanya kepada manusia saja keberanian beliau diakui. Sebagaimana disebutkan, Rasulullah menyatakan bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab kalau masuk suatu kampung, maka jin syaitan pindah ke kampung yang lain. Fajjan syaitan fajjan akhar, pindah tuh jin syaitan kepada kampung yang lain, menandakan keberanian Sayyidina Umar bin Khattab. Namun manusia yang paling berani ini memiliki rasa takut besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dimakamkan Sayyidina Ibrahim, lalu Rasulullah yang menuntun Sayyidina Ibrahim, ketika dua malaikat akan datang kepadamu wahai Ibrahim, jawab kepada mereka, Allahu Rabbi, Muhammadun abi wa Islamu dini. Allah adalah Tuhanku, Nabi Muhammad adalah ayahku, dan Islam adalah agamaku. Maka berteriak ketakutan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu ditanya tentang akan hal itu, beliau menjawab, ya Rasulullah, Ibrahim anak seorang nabi, anak kecil, belum balik, belum ada catatan amal baik dan amal buruk. Namun yang menuntunnya engkau. Sedangkan aku, siapalah aku ini? Kecuali hamba Allah, putra Khattab, laki-laki yang sudah tua, sudah ada catatan amal baik dan amal buruk. Lalu siapa yang akan menuntunku? Takut Sayyidina Umar bin Khattab berjumpa dengan alam kubur.
Ini sebuah pelajaran yang besar bahwasanya orang-orang soleh sebelum kita, mereka sukses menapaki kehidupan dunia menuju akhiratnya untuk sampai kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala alam surgawi dengan pondasi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk modal kita berjumpa 10 hari terakhir yang berada di hadapan kita ini di bulan Ramadan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.